Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Juli Widianingsih dengan NIM 191420974 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Saya membuat video ini guna melengkapi tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diapuh oleh Ibu Maretik SP MSI. Kemudian di sini saya akan membahas tentang enzim. Mengapa saya memilih enzim? Karena akhiran dari NIM saya itu berakhiran genap, maka materi yang saya dapat adalah materi enzim. Kemudian topik-topik yang akan saya bahas di dalam video ini, yang pertama itu pengertian enzim secara umum, yang kedua komponen enzim, yang ketiga sifat-sifat enzim, dan yang keempat klasifikasi enzim, dan yang terakhir cara kerja enzim. Nah, sebelum kita masuk pada poin-poin subtopik selanjutnya, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan enzim. Nah, enzim adalah senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup. Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis, senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Nah, dalam suatu reaksi kimia, atau biasa disebut ini enzim adalah biosakalisator. Bila zat ini tidak ada, maka proses-proses tersebut tidak akan terjadi atau terjadi secara lambat. Hampir semua enzim itu merupakan protein. Enzim adalah biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimianya. Kemudian komponen-komponen enzim. Komponen enzim ini terbagi atas dua. Yang pertama apoenzim dan yang kedua gugus prostetik. Gugus prostetik ini terbagi lagi atas dua, koenzim dan kofaktor. Kita masuk pada pengertian apoenzim. Apoenzim merupakan komponen paling dominan dalam struktur enzim. Ternyata apoenzim ini bersifat labil karena mudah dipengaruhi oleh suhu dan pH. Apoenzim ini adalah protein. Kemudian gugus prostetik. Gugus prostetik ini adalah senyawa non-protein yang sifatnya relatif tahan panas dan terdiri atas koenzim dan kofaktor. Koenzim merupakan molekul organik kompleks dan kebanyakan merupakan derivatif dari vitamin, contohnya NADG, NFADH, vitamin B, dan kofaktor itu terdiri atas ion organik, contohnya Zn, Fe, dan Mn. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu sifat-sifat enzim. Sifat enzim yang pertama itu enzim aktif dalam jumlah yang sangat sedikit. Dalam reaksi biokim, hanya sejumlah enzim kecil yang dibutuhkan untuk mengubah sejumlah besar substrat menjadi hasil dari produk. Sifat yang kedua, enzim tidak terpengaruh oleh reaksi yang dikatalisnya pada kondisi stabil. Karena sifat protein dan enzim, aktivitasnya dipengaruhi antara lain oleh pH dan suhu. Pada kondisi yang dianggap tidak optimum, suatu enzim merupakan senyawa relatif yang tidak stabil dan dipengaruhi oleh reaksi yang dikatalisnya. Sifat yang ketiga, walaupun enzim mempercepat penyelesaian suatu reaksi, enzim tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi tersebut. Tanpa enzim, reaksi dapat balik dan biasanya terdapat dalam sistem hidup, berlangsung ke arah kesetimbangan pada laju yang sangat lambat. Suatu enzim akan menghasilkan kesetimbangan reaksi itu pada kecepatan yang relatif lebih tinggi. Sifat enzim yang selanjutnya itu kerja katalis enzim spesifik. Enzim menunjukkan kekhasan untuk reaksi yang dikatalisnya. Suatu enzim tidak mengkatalis satu reaksi, tidak akan mengkatalis reaksi yang lain. Kemudian kita masuk pada klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim yang pertama itu ada hidrolase, yang kedua oksidase dan reduktase, dan yang ketiga ada demoslase. Kita masuk pada klasifikasi enzim yang pertama, yaitu hidrolase. Hidrolase merupakan enzim-enzim
yang menguraikan suatu zat dengan pertolongan air. Nah, hidrolase ini dibagi lagi menjadi kelompok kecil berdasarkan substratnya, seperti karbohidrase. Karbohidrase yaitu enzim-enzim yang menguraikan jenis karbohidrat. Nah, kelompok ini masih dipecah lagi berdasarkan karbohidrat yang diuraikannya. Dipecah lagi menjadi amilase. Amilase yaitu enzim yang menguraikan amilum menjadi maltosa 9 disakarida. Kemudian ada maltase. Maltase yaitu enzim yang menguraikan maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada sukrase yaitu enzim yang mengubah sukrosa atau gula tebu menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada laktase yaitu enzim yang mengubah laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian ada selulase. Selulase adalah enzim yang menguraikan selulosa atau suatu polisakarida menjadi selobiosa atau suatu disakarida. Kemudian ada pektinase. Pektinase yaitu enzim yang mengurai pektin menjadi asam pektin. Kita lanjut pada yang kedua yaitu esterase. Esterase yaitu enzim-enzim yang memecah golongan ester. Nah, tadi kan karbolase itu memecah karbohidrat, sekarang esterase yaitu memecah ester. Contohnya lipase. Lipase yaitu enzim yang menguraikan lemak menjadi gliserol atau asam lemak. Yang kedua ada fosfatase yaitu enzim yang menguraikan ester hingga terlepas asam fosfatnya. Kemudian yang ketiga itu ada proteinase. Proteinase adalah enzim-enzim yang menguraikan golongan protein. Nah, tadi karbohidrase, esterase, dan sekarang ada proteinase. Proteinase ini terbagi lagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu peptidase. Peptidase yaitu suatu enzim yang menguraikan peptida menjadi asam amino. Yang kedua ada gelatinase. Gelatinase yaitu enzim yang menguraikan gelatin. Dan selanjutnya ada renin. Renin yaitu enzim yang menguraikan kesein dari susu. Oke, kita masuk pada klasifikasi enzim yang kedua yaitu oksidase dan reduktase. Oksidase dan reduktase adalah enzim yang menolong dalam proses oksidasi dan reduksi. Enzim oksidase ini dibagi lagi menjadi dehidrogenase dan katalase. Dehidrogenase yaitu enzim yang memegang peran penting dalam mengubah zat-zat organik menjadi hasil-hasil dari oksidasi. Kemudian katalase yaitu enzim yang menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Kemudian kita masuk pada klasifikasi enzim yang ketiga yaitu desmolase. Desmolase yaitu enzim-enzim yang memutuskan ikatan-ikatan, misalkan ikatan C dengan C atau C dengan N atau beberapa ikatan lainnya. Desmolase ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu karbosilase dan transaminase. Karbosilase yaitu enzim yang mengubah asam pirufat menjadi asetildehida. Kemudian transaminase ini yaitu enzim-enzim yang memindahkan gugus amine dan suatu asam amino ke suatu asam organik sehingga yang terakhir diubah ini menjadi suatu asam amino. Kita masuk pada subtopik selanjutnya yaitu cara kerja enzim. Nah, enzim juga dapat dibedakan menjadi aksoenzim dan endoenzim berdasarkan tempat kerjanya. Ditinjau dari sel-sel yang membentuknya, ekoenzim ialah enzim yang aktivitasnya itu berada di luar sel. Kemudian endoenzim ialah enzim yang aktivitasnya berada di dalam. Dapat kita lihat dari kata ekso dan endonya.
Selain itu, eksoenzim dan endoenzim ini dikenal juga sebagai enzim konstitutif dan enzim induktif. Enzim konstitutif ialah enzim yang membentuk terus-menerus oleh sel tanpa peduli adanya substrat atau tidak. Kemudian enzim induktif atau adaptif ialah enzim yang membentuk karena adanya rangsangan substrat atau senyawa tertentu yang lainnya. Nah, ada dua cara kerja enzim. Cara kerja yang pertama itu bagaikan model kunci gembok atau boy and key. Yang kedua ada induksi pas, model induksi fit. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim itu ada 4, yaitu temperatur, perubahan pH, konsentrasi enzim dan substrat, dan yang terakhir ada inhibitor enzim. Nah, kita masuk pada temperatur enzim. Enzim tersusun dari protein, maka enzim sangat peka terhadap temperatur. Temperatur yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein. Temperatur yang terlalu rendah dapat menghambat reaksi. Nah, pada umumnya temperatur optimum enzim adalah 30 sampai 400 Celcius. Kebanyakan enzim tidak dapat menunjukkan reaksi jika suhunya turun sampai 0 Celcius. Namun enzim tidak rusak. Bila suhu enzim normal, maka enzim akan aktif kembali. Jadi enzim ini tidak akan rusak, hanya akan turun, tidak akan rusak. Nah, kemudian enzim tahan pada suhu rendah, namun di atas 500 derajat Celcius dia akan rusak. Jadi enzim tidak akan rusak apabila suhunya rendah, tapi enzim akan rusak apabila suhunya itu mencapai 500 derajat Celcius. Masuk pada perubahan pH. Enzim juga sangat terpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh pH. Perubahan pH dapat memengaruhi perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi sisi aktif kombinasi dengan substratnya. pH optimum yang diperlukan itu berbeda-beda tergantung jenis enzimnya. Kemudian konsentrasi enzim dan substrat. Agar reaksi berjalan dengan optimum, maka perbandingan jumlah antara enzim dan substrat itu harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, maka reaksi itu akan terjadi secara lambat, bahkan substrat yang tidak dikatalisasi. Semakin banyak enzim, reaksi akan semakin cepat. Kemudian kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu inhibitor enzim. Seringkali enzim dihambat oleh suatu zat yang disebut dengan inhibitor. Ada dua jenis inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif yaitu pada penghambatan ini zat-zat penghambat mempunyai struktur yang mirip dengan struktur substratnya. Dengan demikian, baik substrat maupun zat penghambat berkompetisi atau bersaing untuk bersatu di sisi aktif enzim. Jika zat penghambat lebih dulu berikatan dengan sisi aktif enzim, maka substratnya tidak dapat lagi berikatan dengan sisi aktif enzim. Yaitu yang kedua, inhibitor non-komparatif. Inhibitor non-komparatif adalah terjadi penghambatan ini, substrat tidak akan berikatan dengan kompleks enzim inhibitor karena sisi aktif enzim berubah. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi orang yang menontonnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.